Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik fa innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa lil hadirin was sami'in. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia dari Allah SWT. Kita dipertemukan kembali di pengajian pagi hari ini. Semoga pada pengajian hari ini kita senantiasa mendapatkan taufik, hidayah, riayah, inayah, dan juga nikmat ilmu dan pemahaman, taufik, serta kemudahan dari Allah SWT untuk mengamalkan dan mengimplementasikan apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, hari ini insyaallah kita akan mengaji tentang hadis dengan membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan pelajaran kita hari ini insyaallah sampai pada hadis yang ke-35. Hadis yang ke-35 ini isinya sangat padat, mungkin tidak akan, kalau membacanya mungkin bisa selesai satu pertemuan, tapi pembahasannya mungkin tidak akan selesai dalam satu pertemuan. Ala kulli hal, ya, apapun keadaannya kita akan baca hadis ini. Wa bisanadi al-muttasili lil Imam Nawawi rahimahullah. Qala al-Imam Nawawi al-haditsu al-khamisu wath thalasun. Hadis yang ke-35. Imam Nawawi rahimahullah meriwayatkan hadis ke-35 ini dengan sanad beliau kepada kitab-kitab hadis yang ada dari seorang sahabat Nabi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah SWT meridhoinya. Qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda beliau, la tahasadu, janganlah kamu saling hasad atau saling iri. Janganlah kamu saling hasad atau saling iri. Wala tanajasu, dan janganlah kamu saling memprovokasi atau saling memanas-manasi. Janganlah saling memprovokasi atau saling memanas-manasi, atau janganlah kamu saling memancing keributan, ya. Janganlah saling memancing keributan sebagian kamu dengan sebagian lainnya. Wala tabaghadu, dan janganlah kamu saling membenci. Janganlah kamu saling membenci. Wala tabaghadu. Wala tadabaru, dan janganlah kamu saling membelakangi. Janganlah kamu saling membelakangi atau saling berpaling. Saling berpaling, ya. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Wala yabi', dan janganlah kamu membeli. Kok membeli? Menjual, tapi memang bisa juga dimana membeli, ya. Janganlah kamu menjual, walayabi, dan janganlah menjual, maaf. Walayabi, dan janganlah menjual ba'dukum sebagian kamu
sebagian kamu ala bai'i ba'din, di atas penjualan sebagian lainnya. Di atas penjualan sebagian lainnya. Wakunu, dan jadilah kamu semuanya. Wakunu, dan jadilah kamu semuanya. Ibadallahi, para penghamba Allah. Para penghamba Allah, jadilah para penghamba Allah. Ikhwanan, yang saling bersaudara. Yang saling bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu, seorang muslim itu akhul muslimi, saudara muslim lainnya. Saudara muslim lainnya. La yazlimuhu, muslim itu tidak menzolimi muslim lainnya. Muslim itu tidak menzolimi muslim lainnya. Wala yakhdhuluhu, dan muslim itu tidak membiarkan muslim lainnya, tanpa memberi bantuan atau pertolongan. Tidak membiarkan muslim lainnya tanpa memberi bantuan atau pertolongan. Wala yakdzibuhu, dan muslim itu tidak mendustakan muslim lainnya. Tidak mendustakan muslim lainnya. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah, wala yakdzibuhu huwa bi fathil ya. Kalimat yakdzibuhu, huruf ya yang berada di awal fiilnya, huruf ya-nya berharokat fathah, wa iskanil kafi, dan huruf kafnya sukun atau mati. Sukun atau mati. Oke. Kita lanjut lagi. Wala yahkiruhu, muslim itu tidak meremehkan atau merendahkan muslim lainnya. Tidak meremehkan atau merendahkan muslim lainnya, atau memandang muslim lainnya sebagai manusia yang rendah atau hina atau tidak berdaya guna, ya. Kita baca juga di bagian bawahnya, kadang-kadang saya baca, kadang-kadang tidak, ya. Kata pencetak ini, kalau tadi kata Imam Nawawi yang di sini, ini kata Imam Nawawi, kalau ini kata pencetak ini, yang mencetak kitab ini, ya. Oke, katanya fi hamzah wa jim, maksudnya pada manuskrip dengan kode hamzah dan manuskrip dengan kode jim. Pada manuskrip dengan kode hamzah dan kode jim. Wala yakhdhuluhu, setelah wala yakhdhuhu langsung lompat wala yahkiruhu. Setelah wala yakhdhuluhu langsung lompat wala yahkiruhu. Kata pencetaknya, wasaqatat kalimatu wala yakdzibuhu. Sementara kalimat la wala yakdzibuhu ini tidak terdapat atau tidak ditemukan dalam manuskrip hamzah dan manuskrip jim. Kata pencetak lagi, walaysat hiya fi sahih Muslim. Kalimat wala yakdzibuhu pun tidak ditemukan dalam sahih Muslim. Wala yakdzibuhu juga tidak ditemukan dalam kitab sahih Muslim. Ma'annal mu'allifa, padahal mu'allif yaitu Imam Nawawi, dhabatoha fi babil isyarat. Padahal Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan harokat wala yakdzibuhu, seperti sudah kita baca tadi. Menjelaskan harokat wala yakdzibuhu fi babil isyarat pada bagian akhir dari kitab Arba'in Nawawiyah. Pada bagian akhir kitab Arba'in Nawawiyah di bawah judul Babul Isyarat.
di bawah judul bab al-isyarat. Oke, kembali ke kitab arba'innya. Qala Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu hahuna. Takwa itu hahuna. Atau pakai tangan kiri ya. Takwa itu hahuna. Takwa itu ada di sini. Di sini. Wa yushiru. Sambil Rasulullah SAW mengisyaratkan, ila sodrihi, ke dada beliau sallallahu alaihi wasallam, ke dada beliau sallallahu alaihi wasallam, salah samirarin, tiga kali ya. Kita lanjut ya. Bihasbi imri'in, cukuplah bagi seseorang minas syarri, dari keburukan. Nah, ini ada di bawah catatannya. Qaluhu, ini kata Imam Nawawi rahimahullah. Qaluhu bihasbi imri'in minas syarri huwa bi iskanis sin. Huruf sin pada kata hasab, sinnya mati, ayak fihi minas syarri. Maksudnya cukup bagi seseorang dari keburukan. Oke. Bihasbi imri'in minas syarri an yahkira akhahu al-muslima. Untuk meremehkan atau merendahkan saudaranya yang muslim. Untuk meremehkan atau merendahkan atau menghinakan saudaranya yang muslim. Kullul muslim, setiap muslim alal muslimi, menjadi kewajiban muslim lainnya, haramun. Ada keharaman dalam hal damuhu, darahnya, wa maluhu, dan hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Oke. Nah, di kata pencetak di sini tadi yang salah samirar, kata fin nusakh al-khattiyah. Demikianlah yang kami dapati di semua manuskrip. Itu salah samirorin. Walladzi fi sahih Muslim, sementara yang ada di kitab sahih Muslim berbunyi salah samarratin. Fal yatanabbah. Hendaklah pembaca mengerti tentang masalah ini. Nah, hadis ini ada di sahih Muslim, hadis nomor 2564. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, hadis yang ke-35 sudah kita baca seluruhnya dan sudah kita terjemahkan. Walaupun pembahasannya mungkin sekali lagi tidak akan selesai dalam satu pertemuan, dan nanti kita baca ulang lagi insya Allah di pertemuan yang akan datang. Oleh pencetak hadis ini diberi judul oleh pencetak Arba'in, yaitu Darul Minhaj. Hadis ini diberi judul Ukhuwatul Islam wa Hukukul Muslim. Persaudaraan Islam dan hak-hak seorang Muslim. Jadi hadis yang kita baca tadi oleh pencetak, coba dicari kesimpulan dan dicari judul yang tepat untuknya. Nah, menurut mereka yang mencetak, judulnya adalah Ukhuwah Islam, persaudaraan Islam dan juga hak-hak seorang Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, poin-poin yang menjelaskan tentang ukhuwah Islam dan juga poin-poin yang menjelaskan tentang hak-hak seorang Muslim itu cukup banyak ya. Nah, kita bahas satu persatu insyaallah. Yang pertama yang namanya ukhuwah Islam itu adalah di mana seorang Muslim tidak iri terhadap Muslim lainnya.
atau tidak hasad terhadap muslim lainnya. Dan muslim yang lainnya pun tidak hasad atau tidak iri kepada muslim yang satunya. Jadi tahasadu itu tidak saling hasad. Kalimat saling itu mencakup, ada dua orang muslim, A dan B. A menghasad atau iri kepada B itu sudah masuk dalam pengertian tahasadu. Walaupun B-nya mungkin tidak hasad, tetapi yang kena dalam hal ini yang A. Atau sebaliknya, kalimat la tahasadu juga mencakup A-nya sih tidak hasad kepada B, tapi B-nya hasad kepada A. A tidak kena, tidak melanggar A-nya, tetapi B-nya melanggar. Nah, itu situasi itu tercakup oleh kalimat la tahasadu. Dan tentu lebih tercakup lagi manakala A hasad kepada B dan B juga hasad kepada A. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik, ya. Itu la tahasadu. Kalimat saling juga memberi pengertian, ya. Kalimat saling juga memberi pengertian, janganlah kalau A misalnya hasad kepada B, tadinya B tidak hasad pada A. Kalau A hasad pada B, tadinya B tidak hasad pada A, tapi gara-gara A hasad pada B, lalu B ikut-ikutan membalas hasadnya A dengan hasad yang lain. Atau membalas hasad dengan hasad. Nah, ini juga tercakup oleh pengertian la tahasadu. Jadi kalimat la tahasadu sekali lagi mencakup A dan B, hanya A kepada B, maka A bermasalah, B-nya aman, kan? Atau B kepada A, B-nya bermasalah, A-nya aman. Atau yang paling buruk, ya, yang paling buruk adalah A hasad pada B, B hasad pada A. Ini keadaan ketiga. Keadaan keempat, ya, yang tercakup dari kalimat la tahasadu tadi. Tadinya B tidak hasad kepada A, tapi gara-gara A hasad pada B, lalu B membalas hasadnya A dengan hasad juga. Nah, itu tercakup yang keempat. Sebaliknya juga yang kelima. Tercakup yang kelima. Yaitu tadinya A tidak hasad kepada B, tapi gara-gara B hasad kepada A, lalu A ikut-ikutan membalas hasadnya B dengan hasad juga. Nah, ini lima yang tercakup oleh pengertian la tahasadu. Dan 5 ini minimalisnya. Sebab situasinya bisa ada institusi A hasad kepada institusi B. Ini namanya hasad institusional. Atau hasad organisasional. Wah, ini repot ini, ya. Jadi hasad sudah menjadi penyakit organisasi, bukan lagi penyakit individu, ya. Baik institusi atau organisasi ini hanya sekedar kumpulan orang ataupun memang sudah terwadai oleh sebuah wadah, sebuah nama organisasi tertentu. Nah, itu juga tercakup nih poin ke-6 berarti. La tahasadu, janganlah satu institusi atau satu komunitas, ya. Komunitas itu belum terbentuk sebagai satu institusi, tapi kumpulan orang, ya. Terus hasad kepada komunitas lain atau satu lembaga atau satu institusi hasad kepada institusi lain. Ini juga tercakup oleh kalimat la tahasadu. La tahasadu. 1 sampai 6 tadi gambarannya adalah dua pihak. Dua pihak, ya. Bisa juga mencakup, la tahasadu mencakup adalah ini hasad dari berbagai pihak. Na'udzubillah min dzalik ini, ya.
hasad dari berbagai pihak. Jadi 3 pihak atau 4 pihak. Nah, ini na'udzubillah nih kalau situasinya begitu. Sehingga hasad ini menjadi penyakit kolektif. Nah, ini lebih repot lagi kalau udah seperti itu ya. Lebih repot lagi. Na'udzubillah min dzalik ya. Na'udzubillah min dzalik. Dan keadaan seperti ini sangat bertentangan dengan jati diri Islam dan jati diri seorang Muslim. Jati diri Islam dan jati diri seorang Muslim. Kenapa? Karena jati diri Islam dan seorang Muslim, sebagaimana didefinisikan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana didefinisikan oleh Rasulullah SAW, al-muslimu man salimal muslimun. Siapakah muslim itu? Ini yang berat nih ya. Semoga Allah berikan kemudahan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan dan mempraktekannya. Ya. Al-muslimu, siapakah muslim itu? Adalah man, siapa saja yang salimal muslimun min yadihi wa lisanihi. Itu definisi muslim. Muslim itu siapa? Muslim adalah manusia di mana muslim-muslim lain selamat dari tangan dan dari lisannya. Selamat dari tangan dan dari lisannya. Memang definisi ini tidak terkait dengan kebalikan hasad ya. Karena hasad itu urusan hati, Tetapi konsekuensi dari salimal muslimun menjadi lisanihi itu, di antara konsekuensinya adalah ya memang aspek hati harus dijaga. Aspek hati harus dijaga ya. Oke. Nah, sebenarnya hasad itu apa ya? Hasad itu apa? Apa itu al-hasadu ya? Yang biasa diterjemahkan iri ya. Biasa diterjemahkan apa? Iri. Ya, kalau bahasa Jawanya bentuk kata kerjanya itu ngiri. Tapi ngiri kalau bahasa Indonesia itu maknanya lain lagi ya. Oke. Apa itu hasad? Hasad itu adalah intinya kalau definisi para ulama itu tamanni zawali an-ni'mati. Angan-angan agar suatu nikmat hilang. Nah, itu hasad itu. Kalimat tamanni, angan-angan berarti posisi hasad itu adanya di hati. Posisi hasad itu adanya di hati. Dia tidak merupakan sesuatu yang terekspresikan dalam bentuk lisan atau dalam bentuk tangan atau dalam bentuk kaki atau dalam bentuk organ-organ tubuh lainnya. Tapi dia berada di level hati. Level hati itulah hasad. Dan nikmat yang dimaksud di sini bisa apa saja. Nikmat yang dimaksud ya, itu bisa mencakup apa saja. Baik yang sifatnya nikmat agama ya, garis miring ukhrawi, maupun nikmat yang sifatnya duniawi. Nah, yang paling gampang itu nikmat duniawi dulu menjelaskannya. Apa itu nikmat duniawi? Ya hal-hal sifatnya dunia, dan dunia ini pun cakupannya luas. Dia bisa mencakup hal-hal sifatnya fisik. Dan ini bisa macam-macam juga fisik itu. Umpamanya ya. Kenapa dia menjadi laki-laki dan saya perempuan? Umpamanya gitu ya. Nah, itu bisa menjadi dipandang oleh seseorang sebagai kenikmatan dan orang tertentu menginginkan nikmat itu hilang. Nikmat itu hilang. Nah, itu bisa. Bisa lagi umpamanya lebih kecil dari sekedar itu ya. Bisa faktor rambut, bisa faktor hidung, bisa faktor mata, apalagi muka, wajah ya kan.
itu bisa menjadi sesuatu yang orang itu berangan-angan agar orang lain kehilangan nikmat itu. Kehilangan nikmat itu, ya. Itu bisa fisik. Semua yang berkaitan dengan fisik. Termasuk dalam pengertian nikmat duniawi itu adalah yang melekat pada fisik. Pakaian umpamanya. Pakaian itu juga hasad itu bisa mana-mana. Hasad bisa dari mana-mana, bisa warnanya, bisa modelnya, ya, bisa macam-macam lah, ya. Sesuatu yang oleh orang dipandang nikmat lalu berangan-angan supaya hilang. Itu namanya hasad. Hasad, ya. Bisa juga sifatnya tidak fisik seseorang tetapi harta umpamanya. Itu duniawi juga. Orang punya harta dan harta ini juga detailnya banyak. Harta yang berkaitan dengan tempat tinggal, harta yang berkaitan dengan sesuatu yang dinaiki atau ditunggangi, harta yang dalam bentuk uang, macam-macam juga. Ini juga nikmat sendiri kan macam-macam luas. Nah, orang yang hasad itu memandang semua nikmat yang ada pada orang lain itu, lalu dia, di manakah hasad itu? Berangan-angan agar nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Hilang. Itulah namanya hasad. Hasad ini adalah penyebab maksiat pertama di alam ini, alam semesta ini. Dan hasad juga ini adalah penyebab kejahatan pertama di kalangan anak keturunan Nabi Adam.